Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Pandeglang telah kami bahas dan kami dirapatkan dibahas dengan kita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda tadi hadir bahwa dengan percepatan pengurusan NIB. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Penugasan P3K Pemkab Pandeglang untuk operasional KD KMP. Pemkab Serang luncurkan program poli perizinan untuk para pedagang. Berikut berita selengkapnya. Pemkab Serang meluncurkan program poli perizinan dan juga penyerahan NIB di Pasar Baros untuk mempermudah legalitas usaha pedagang. Kita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda tadi hadir bahwa dengan percepatan pengurusan NIB ini juga melakukan percepatan bahwa para pengecer, para pedagang mendapatkan akses komoditi yang lebih jelas, teratur dan dengan harga yang terkendali. Karena apa? Begitu nanti pengecer sudah dapat barang yang sesuai dengan jalur distribusi melalui RRT dan Bulog, maka mereka akan menjual sesuai dengan HET dan ini bisa secara umum bisa menekan tingkat inflasi untuk khususnya barang-barang yang menjadi barang kebutuhan pokok masyarakat. Jadi insya Allah program jemput bola ini kita tadi minta ke Pak Sekda dan Ibu Virgo bahwa nanti akan di pasar Kabupaten Serang ada 12. Kita akan data pedagang mana yang belum dapat NIB, maka kita akan jemput bola diurus di lokasi supaya nanti mereka langsung punya akun untuk bisa order ke Bulog atau RRT. Ya, jadi kalau untuk urusan NIB ini paralel dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi. Bagi ibu-ibu yang yang punya masih menunggu antrian, silakan punya pedagang kan dulu, ya, Bu, ya. wilayah kan Kabupaten Serang. Biar Nah, makanya kita terlalu nyelekap. sinergi data. Yang kedua nanti Duduk mana aja, yang Bu. bisa Nanti dilaksanakan oleh dipanggil kabupaten, dulu, ya. Silakan. mana yang disupport oleh provinsi. Silakan kursinya Ini menjadi diisi. terobosan yang luar biasa dalam rangka untuk menjaga harga inflasi khususnya kebutuhan pokok masyarakat. Jadi jangan sampai ada lagi penumpukan di beberapa distributor sehingga mereka menunda jual kemudian menaikkan harga yang di luar HET dan ini akan berdampak merugikan kepada masyarakat khususnya para konsumen. Satu-satu Pak ya, satu-satu. Untuk persyaratannya itu apakah mudah bagi masyarakat? Iya, kalau NIB mudah, pertama punya KTP, Silakan kemudian nanti input duduk dagangnya dagang apa sesuai dengan akan KLBI ya. sediakan satu Nah, nanti ada kondisi pakai formulir. akun, jadi mereka pedagang itu punya akun yang bisa nanti didaftarkan di mitra Bulog sama RRD. Sangat mudah. Posnya ini di Pasar Baros doang apa Enggak, ada juga Pak? semua. Jadi ini kan simbolis ya. Nanti akan diteruskan di semua pasar yang ada di Provinsi Banten. Dan di Kabupaten Serang tadi kita fokus di samping nanti ada pelayanan yang door to door ke koordinator pasar, ya, pedagang, juga nanti disupport oleh provinsi. Ini sinergi yang positif untuk mempercepat proses delivery pengiriman pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat. Ini dipastikan harganya sesuai dengan HET. Itu bakal ada di setiap pasar gitu Ya. ya Pak? Kalau Sebenarnya sekarang udah berjalan di pasar-pasar, ya. Tinggal nanti mana yang belum NIB, mana yang sudah. Ini data nanti ada Bu Sekdi, Bu Sekdis dan Bu Kabit. Gitu. kalau di kantor desa kan Pak? Pos-posnya gitu? NIB ini nanti kebijakan kita gimana di desa ada? Di pasar. Di pasar. Jadi langsung pedagang, karena apa? Kalau pedagang sibuk, kemudian harus ke layanan ke tempat lain, waktunya terganggu. Jadi kita jemput bola ke pasar. Ya. Terima kasih. Ya. Harapannya mungkin untuk bisa program ini dimanfaatkan
diberitahukan kepada Di sisi lain kita mengharapkan para para pedagang pedagang pasar tetap Baros disiplin yang menjual dengan harga HT membuat supaya NIB. masyarakat mendapatkan barang Jadi yang tempatnya dibagi sesuai dua, dengan Bu. standar Satu dan di kualitasnya oke. tempat pengurus Bantunya ada? pasar Baros, Bantu juga ada? di kantor pasar Baros di belakang. Jadi ada dua Jangan tempat simpan ya. baju basah. Ya, Jadi baju di basah tempat simpan di jemuran. satu, Hari ini hari berkah Pasar karena kita Baros sudah satu. ada pengurusan Silakan untuk NIB biar UMKM. tidak panjang antriannya. Permintaan telur di Pasarau Kota Serang menurun akibat perubahan menu program MBG, berdampak pada harga serta omset pedagang setempat. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Permintaan telur di Pasar Induk Rau Kota Serang menurun seiring peralihan menu dalam program makan bergizi gratis atau MBG ke bahan pangan daging. Kondisi ini mempengaruhi pergerakan harga dan omset pedagang. Pedagang sembako di toko PD2 Saudara Pasar Rau, Muhi, menjelaskan penurunan permintaan mulai terasa setelah kebutuhan telur untuk program MBG berkurang. Sebelumnya program tersebut menjadi salah satu penopang utama penjualan telur di pasar. Penurunan permintaan turut berdampak pada omset pedagang dalam beberapa hari terakhir. Penjualan tidak lagi sebesar saat kebutuhan dari program MBG masih tinggi. Dalam sehari berapa Pak biasanya waktu ada MBG habis berapa kilo Pak peti gitu? Kalau negeri itu nyampe 20 ikat. 20 ikat. Itu kan kali 300 kilo ya. 300 kilo Iya. waktu MBG. Kadang seminggu 3 kali. Tapi sekarang mah kayaknya belum membui gitu. Nggak tahu libur atau gimana, tapi kebanyakan katanya ke daging. Jadi daging itu katanya sekarang naik lagi. Permintaan dari MBG itu katanya kenceng, daging ayam itu kenceng. Oke. Terus kalau Bapak gimana Pak? Ini mempengaruhi omset juga nggak sih Pak? Iya jelas. Jadi agak berkurang omsetnya. Kondisi tersebut membuat stok telur di lapak pedagang cenderung menumpuk. Perputaran barang melambat karena jumlah pembeli berkurang. Pedagang kini lebih berhati-hati dalam menambah stok guna menghindari penumpukan barang yang berpotensi merugikan. Saat ini harga telur ayam berada di kisaran Rp29.000 per kilogram. Harga tersebut diperkirakan mulai turun dalam waktu dekat. Selain telur ayam, penjualan telur bebek dan telur puyuh juga mengalami penurunan. Stok yang belum terserap pasar membuat pedagang menyesuaikan jumlah pasokan. Ia berharap kondisi pasar kembali stabil seiring potensi penurunan harga telur dan membaiknya permintaan di masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Kita bergeser ke Kabupaten Tanggerang. Mendengar sedikitnya 70 kepala keluarga di Perum Mustika Tiga Raksa, Kelurahan Pasir Nangka, Kabupaten Tanggerang terdampak bencana alam banjir setinggi hampir 1 meter akibat intensitas hujan deras hingga jebolnya tanggul di wilayah tersebut. Ketua RT setempat Teguh Handoyo mengatakan musibah banjir ini terjadi sejak Minggu, di mana air mulai naik ke permukaan rumah warga sejak siang hingga saat ini, dan menurutnya penyebab banjir ini diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Cimanjari sehingga air meluap dan menggenangi seluruh pemukiman warga. Hingga kini ia mengatakan sejumlah warga masih mencoba bertahan di rumah masing-masing. Namun terdapat jumlah sebagian mengungsi di rumah kerabat dan juga saudara yang lokasinya lebih aman dari genangan banjir. Kendati demikian pendengar, pihaknya berharap agar aparatur atau instansi terkait untuk segera mengerahkan bantuan kebutuhan warga yang terdampak. Wali Kota Cilegon Robinsar akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang memanfaatkan WFH untuk liburan. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan. Wali Kota Cilegon Robinsar akan memberikan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon yang memanfaatkan kebijakan work from home atau WFH untuk liburan. Dengan demikian, maka ASN Pemkot Cilegon tetap produktif saat melakukan tugas di rumah. Menurut Robinsar, WFH bukan alasan bagi ASN dalam melaksanakan tugas dari rumah dengan bersantai tanpa hasil kerja yang nyata. Oleh karena itu, melalui kebijakan pemerintah pusat agar mengembangkan mekanisme pemberlakuan WFH yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, Robinsar menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Kota Cilegon saat melakukan WFH dapat dipantau langsung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemkot Cilegon. Jadi jelas kan kemarin sampaikan bahwa kalau ada yang menyalahi prosedur itu ada sanksi dan lain-lain. Jadi saya minta bijak juga ya, karena ini juga dalam rangka
apa sosial dari masyarakat juga. Jadi saya minta kita sekaligus WFH harus bertanggung jawab dengan Robin Sar menyampaikan dalam sepekan ASN Pemkot Cilegon mendapatkan 1 kali WFH yang dilakukan setiap hari Jumat yang dimulai pekan ini dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Pemkab Lebak mengusulkan 5 desa untuk jadi kampung nelayan merah putih. Selengkapnya Jaliyah Winarti melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perikanan mengusulkan 5 desa sebagai lokasi kampung nelayan merah putih kepada pemerintah pusat. Kelima desa tersebut yakni Desa Cirende di Kecamatan Cilograng, Desa Sawarna, Desa Bayah Barat, dan Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, serta Desa Muara di Kecamatan Wonosalam. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Winda Triana di Rangkas Bitung kemarin mengatakan usulan ini didasarkan pada tingginya aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Ia menambahkan tim dari Kementerian Perikanan telah melakukan survei dan verifikasi lapangan di wilayah Cilograng, Wonosalam, dan Bayah. Survei ini dilakukan untuk menentukan 3 desa sebagai desa penyangga kampung nelayan merah putih. Nah, dari 5 lokasi itu kalau nggak salah yang 3 ini kemungkinan jadi penyangga informasinya. Emang masih belum pasti ya informasinya. Kalau yang 3 sudah diverifikasi, sudah disurvei, sudah diverifikasi oleh pusat yang Cilograng dan di Wonosalam. Mudah-mudahan dapatlah gitu. Yang 2 ini baru keluar orang-orang yang nantinya akan mensurvei. Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan potensi pesisir. Pemerintah daerah optimis usulan ini dapat mendorong kemajuan kawasan pesisir di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui BKPSDM mulai melakukan pemetaan personil P3K untuk ditugaskan sebagai pengelola manajerial pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeglang mulai melakukan pemetaan personil pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk ditempatkan pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat edaran pemerintah pusat guna memperkuat tata kelola koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa. Proses pendataan saat ini difokuskan pada kualifikasi kompetensi pegawai agar relevan dengan kebutuhan manajerial dan pengelolaan keuangan di lembaga koperasi tersebut. Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Didin Fahrudi menyatakan koordinasi intensif telah dilakukan bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP untuk menyusun data pegawai. Pemetaan ini menurutnya dilakukan untuk mempertimbangkan aspek domisili guna memudahkan aksesibilitas serta efektivitas petugasan personil di lapangan. Tim verifikasi dari dinas terkait disebutnya sedang memastikan siapa saja yang memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pandeglang telah kami bahas dibahas dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ya, kenapa untuk mendata atau pemetaan nanti yang akan dilakukan penugasannya itu sesuai mungkin ya domisili lah itu ya, dan sesuai kriteria kan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Didin mengatakan kriteria utama penugasan ini diarahkan pada pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, akuntansi, hingga manajemen keuangan. Kualifikasi tersebut dianggapnya krusial mengingat peran penting P3K nantinya sebagai pendamping manajer dan pengelola logistik di KDKMP. Pemerintah daerah berupaya memastikan tenaga yang ditugaskan mampu memberikan dampak signifikan terhadap profesionalisme laporan, keuangan, dan digitalisasi sistem koperasi desa. Walau hingga saat ini, proses pembangunan visi KDKMP di berbagai desa di Pandeglang masih berjalan simultan dengan persiapan sumber daya manusianya. Menurutnya, sosialisasi kepada para pegawai yang masuk dalam bursa penugasan akan segera dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan kesiapan mental dan administratif. Pemerintah daerah berharap penempatan P3K ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dan transparan di masa depan. Dukungan tenaga profesional di tingkat desa diharapkannya mampu menekan angka kemiskinan melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal yang dikelola oleh koperasi.
Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tim nasional futsal Indonesia sukses meraih kemenangan apik pada laga perdana grup B ASEAN Futsal Championship 2026 di Bangkok pada Senin 6 April 2026. Tim Garuda melibas tim nasional Brunei Darussalam dengan skor meyakinkan 7-0. Dominasi tim asuhan pelatih kepala Hector Souto sudah terlihat sejak awal peluit dibunyikan. Indonesia tampil menekan dan berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan telak 6-0. Muhammad Sanjaya menjadi bintang lapangan dengan mencatatkan hat-trick di babak pertama melalui 2 gol cepat di menit ke-4. Kemudian 1 gol tambahan jelang turun minum pada menit ke-20. Kemenangan mutlak tanpa kebobolan di laga perdana ini menjadi modal sangat berharga bagi langkah timnas futsal Indonesia untuk mengarungi sisa pertandingan di fase grup. Federasi Futsal Indonesia memohon doa dan dukungan dari seluruh pencinta futsal dan juga masyarakat Indonesia agar skuad Garuda dapat mempertahankan tren positif ini. Sekian warta berita saat ini. Penugasan P3K Pemkab Pandeglang untuk operasional KD KMP. Pemkab Serang meluncurkan program poli perizinan untuk para pedagang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.